Permasalahan rumah tangga Ferry Irawan dan Anggi Novita kini kembali berlanjut ke meja persidangan, yang di mana Ferry Irawan terlihat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditemani langsung oleh kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang perdana perceraian dirinya dengan Anggi Novita. Jalannya sidang pun harus ditunda karena ketidakhadiran Anggi Novita yang berhalangan hadir. Sudah jauh lebih baik. Insya Allah. Saya sama kuasa hukum saya sama Bang Lapana. Bismillah, insya Allah. Saya minta kekuatan Allah, siap lahir batin. Kondisi hari ini harusnya saya berobat, cuma karena ada sidang, jadi saya itu ke rumah sakitnya jadi diundur hari Senin. Komunikasi nggak ada selama ini ya, jadi kita cuma hanya menunggu panggilan relasi dari Pengadilan Agama, ya kan? Dan ternyata panggilan itu juga nggak nyampe-nyampe pada hari ini. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengambil sendiri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, jadi otomatis saya hanya tahu dan yakin bahwa informasi yang dari kawan-kawan media itu yang benar. Jadi tanggal 26 kami siap hadir. Ya, saya nggak hadir sebenarnya. Memang dokter saya, Prof. Yusuf Misbah, nyuruh saya tidak usah datang. Kamu masih sakit, belum pulih banget gitu. Makanya saya nggak datang. Karena waktu saya berobat sama dia, pertama kali dia bikin surat. Ini juga saya bikin surat ya. Oh ya, makasih Prof, saya bilang gitu. Ya, surat bahwa saya masih sakit, belum siap untuk datang ke sidang. Alhamdulillah sih baik ya, agak banyak kemajuan lah. Sidang hari ini ditunda seminggu dari hari ini karena pihak penggugatnya tidak hadir, ya kan? Dengan alasan katanya penggugatnya sakit dan membawa surat resmi dari dokter rumah sakit Abdi Waluyo, yaitu Prof. Yusuf, ya. Tetapi sesuai dengan hukum acara, majelis hakim meminta untuk menghadirkan pihak penggugat hadir pada minggu depan tanggal 2 Agustus kalau nggak salah ya. 2 September pada jam yang sama ya, tanpa dipanggil lagi ya. Tetapi dalam hal ini tadi sempat dari klien saya Ferry Irawan sempat berbicara langsung kepada majelis ya. Klien saya langsung mengatakan talak 3, tetapi hakim menyebutkan bahwa saya terima informasi yang disampaikan saudara Ferry, tetapi tetap harus dijalankan hukum acaranya. Hari ini sih rencananya sebetulnya mediasi, tapi karena pihak prinsipal kami dari Mbak Anggi itu tidak hadir, maka mediasi akan ditunda jadi minggu depan tanggal 2 September 2021. Oke, Mbak Anggi memang tidak bisa hadir karena masih dalam keadaan sakit dan ada surat keterangan dari dokternya yaitu Profesor Misbah. Tapi sebetulnya Mbak Anggi sudah memberikan surat kepada majelis hakim bahwa apabila majelis menghendaki, sebetulnya majelis bisa melakukan mediasi melalui daring. Tapi mungkin memberikan kesempatan sekali lagi buat Mbak Anggi untuk datang ke Pengadilan Agama minggu depan. Mudah-mudahan nanti kita lihat apakah minggu depan Mbak Anggi bisa datang atau tidak. Meski awalnya keberatan dengan gugatan cerai yang dilayangkan Anggi Novita, kini Ferry Irawan pun akhirnya berubah pikiran dan langsung menjatuhkan talak 3 untuk Anggi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski sudah mengajukan gugatan cerai, Anggi Novita yang mendengar dirinya telah ditalak justru mengaku bersyukur dengan pernyataan talak yang ditujukan kepada dirinya. Mau membicarakan saya seperti apa, ya buat apa lagi, saya pikir. Jadi saya tadi sempat ya berembuk juga sama Bang Lapana, bagaimana ya sebaiknya, ya saya pikir
saya juga sholat istikharah juga. Selama ini saya hanya memperdalam saja saya hanya memperdalam agama, memperbanyak ibadah, saya istikharah juga. Ya saya pikir ya sudah, kalau memang sudah kemauan dari penggugat untuk menceraikan saya, ya sudah. Saya juga tadi bicara sama majelis hakim untuk menjatuhkan talak, udah seperti itu aja. Ya alhamdulillah ya, ternyata Ferry itu seperti yang saya bilang kan, dia meninggalkan saya, memang dia sudah mau menjatuhkan talak di saya. Dan dia juga bilang suruh saya ngurus semuanya gitu. Jangan dia itu istilahnya diperlambat gitu. Kalau kamu yang urus semuanya perceraian ini. Ada sih dia bilang ke saya di WA gitu. Ternyata memang kan akhirnya jelas juga kan dia yang menceraikan, dia juga bicara terus terang gitu kan. Mungkin lebih bagus sih, memang kan dia mau kawin lagi, mau punya anak gitu. Sebenarnya menerima, tapi harus ada SOP yang dijalankan. Hukum acaranya itu ya sebenarnya sangat mengganggu. Sangat, makanya saya sebelumnya juga saya ke dokter tuh disuntik untuk mencegah jangan sampai saya ada apa-apa, karena tadi malam juga demi Allah demi Rasulullah saya kena serangan juga tadi malam, tapi saya tetap tegar, tetap berusaha. Saya berkomunikasi sama Bang Lapana untuk saya tetap insya Allah saya tetap hadir hari ini gitu. Sudah lama ya, dan terakhir komunikasi juga waktu itu sih dari pihak istri juga yang menyampaikan bahwa ya sudah, kita baik-baik, tidak usah rame-rame, tapi ya saya hanya mengikuti saja kemauan beliau. Emang dicerita sama saya sendiri sebelum dia pergi. Dia bilang saya mau punya anak, katanya gitu. Ya sih, saya seneng ya. Berarti kalau memang nanti kita datang, kita cuma istilahnya ya udah gitu loh. Antara saya sama Ferry udah selesai semuanya. Gitu. Ya baik buat dia juga, baik juga buat saya ke depannya, insya Allah. Sebetulnya di mana-mana kalau namanya gugatan perceraian yang pertama ini nanti jatuhnya adalah talak 1 bain sugro dari si tergugat kepada tergugat sebagai istrinya. Nggak bisa langsung talak 3. Itu tidak sesuai dengan kaidah atau hukum agama yang berlaku. Nah, sebetulnya dalam surat yang saya sampaikan tadi untuk majelis untuk hakim mediator, sebetulnya Mbak Anggi sudah sampaikan kalau Mbak Anggi tetap pada keinginannya untuk melanjutkan proses perceraian ini, tidak berubah atau tidak mau rujuk kembali dengan Mas Ferry. Gugatan kami hanya proses cerai saja, sedangkan akibat dari perceraian yang biasanya 2, yaitu hak asuh anak dan bunuh diri, tidak kami mintakan apa-apa. Gugatan tetap yang menjadi alas dasar untuk mengajukan gugatan cuma 2. 1, tidak diberikannya nafkah wajib oleh suami, dan yang kedua adalah karena Mas Ferry pergi meninggalkan rumah dari sejak sebelum Lebaran. Setelah memutuskan untuk menjatuhkan talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pihak dari Ferry Irawan kini mengaku sudah tak mengharapkan sebuah perdamaian dari Anggi Novita terkait permasalahan yang saat ini terjadi pada keduanya. Selain itu, Ferry Irawan pun kini dengan tegas menolak mengungkap masalah rumah tangga dirinya dengan Anggi Novita. Kami tunggu apa isi perdamaiannya. Misalkan kalau ada, ya kan. Jangan hanya menggembar-gembor di media massa ataupun di mana-mana, ya kan, atau media sosial gitu ya. Kalau misalkan mau perdamaian, mau ada kebaikan, itikat baik, monggo, welcome, ya kan. Tapi dalam hal ini mohon maaf sudah terlambat, karena klien saya sudah menjatuhkan talak 3 langsung tadi kepada majelis hakim yang terhormat, ya. Walaupun hasilnya dari majelis hakim menyebutkan bahwa harus menjalani hukum acara, ya. Jadi sebaiknya jangan berbuat hal-hal yang aneh-aneh lagi lah, ya. Karena ini sudah di penghujung daripada acara kalian, gitu loh. Maksudnya kalian tuh rumah tangga kalian, ini penghujung. Kalau misalkan kalian memang mau membaikkan atau membaguskan bahtera rumah tangga, ya monggo datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya kan.
tanggal 2 September, nah, yaitu minggu depan, seminggu lagi dari sekarang, ya, gitu aja. Tapi seperti yang saya bilang, apa ya? Saya nggak mau ikut. Saya tidak akan pernah membalas aib dengan aib, hujat dengan hujatan, hina dengan hinaan. Saya tetap, insya Allah, saya hanya berusaha istiqomah. Saya berusaha menjalani ini semua. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah perjalanan dari hidup saya. Dan biar bagaimanapun, Anggi pernah menjadi bagian dari hidup saya. Sebenarnya sudah lama sebelum jauh sebelum beliau sakit juga, ya seperti itu. Tapi saya tidak akan pernah membeberkan apa yang terjadi, dan saya tidak mau lagi melihat ke belakang. Saya hanya ingin menatap ke masa depan, dan saya hanya sekarang ini benar-benar fokus terhadap kesehatan, dan saya hanya lagi fokus beribadah, itu aja. Aduh, saya nggak tahu ya. Kalau dendam gitu sih saya nggak dendam ya. Cuman memang agak sesuatu yang aneh juga. Tadi lawyer saya cerita, Ferry nggak mau salaman sama saya, buang muka kayak anak kecil. Saya bilang, memang itulah Ferry. Kalau marah itu suka begitu, saya bilang gitu. Maklum aja, saya bilang gitu ya. Enggak lah, saya sih sama dia biasa aja sih, udah kayak suka saudara ya. Cuman kalau memang dipikir kayak musuh sih, saya sih ya nggak apa-apa juga sih, terserah dia aja ya. Tapi saya pikir sih, itu hal yang baik sih dia bicara begitu ya. Jelas semualah apa yang dia perbuat ya, ini jelas semua kan tanda-tandanya memang dia meninggalkan saya, bukan saya yang mengusir dia kan. Semua jelas semua dengan dia bilang begitu. Saya rasa semua juga bisa menebak sih sebenarnya. Perasaan saya gimana ya? Ya bagus lah, maksudnya saya dengan itu dia bisa menentukan sikapnya dia untuk dia kedepannya lagi, dia lebih rajin giat bekerja, karena dengan cita-cita dia mau menikah lagi, berarti kan dia bagus lah buat kedepannya buat dia dengan keluarganya lah gitu.